Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, kajian rutin di Mushola Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dalam bentuk kesempatan, waktu, umur, ya kurang lebih sama. Dan tentu saja karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat berupa iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pembahasan di ayat 116, 117 atau mungkin nanti 118 dari surat Al-Baqarah. Kita kembali bahas contoh-contoh ya, dari tanda kekufuran, kemusyrikan Bani Israel yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam ayat 16, 116, 117 yang akan kita baca ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surat Al-Baqarah ayat 115 itu menunjukkan kejanggalan yang luar biasa. Sehingga ayat ini oleh Ibnu Katsir nanti ya, disandingkan dengan ayat lain, beberapa ayat lain maksud saya, yaitu surat Maryam ayat 88 sampai 95. Jadi itu dianggap sebagai sebuah kejanggalan yang luar biasa. Jadi ngalahno aneh janggale jasah jasah sering dibahas nih. Ya. Sehingga nanti di dalam surat Maryam ayat 88 95 itu disebutkan janggalnya itu sebagai sebuah perkara yang luar biasa ngawurnya kan gitu ya. Luar biasanya itu ngawurnya. Nanti kita baca surat Maryam ayat 88. Kita mulai dengan ayat ini dulu. Wa qalu, dan mereka orang-orang Nasrani khususnya. Nasrani itu Bani Israel juga ya. Termasuk sebenarnya ya orang Yahudi, termasuk orang-orang musyrik Arab. Nanti ada porsinya sendiri-sendiri dalam ayat yang lain. Ya. Jadi dalam istilah penggunaan kalimat, salah satu ciri kalimat efektif itu contohnya siji tapi sakjane gawe kabeh. Ya. Contohnya itu sebenarnya ini hanya
contoh dari apa yang diucapkan oleh orang Nasrani. Ya, tapi nanti juga bisa meliputi siapapun yang mengucapkan kalimat yang serupa itu. Kita lihat kalau orang Yahudi bagaimana, kalau orang musyrik itu seperti apa. Waqalu, dan mereka berkata, orang-orang Nasrani berkata, ittakhadallahu waladah. Allah benar sudah mengambil anak. Oleh Allah Subhanahu wa taala langsung direspon. Kalau ada yang mengatakan, kalau orang Nasrani mengatakan Allah mengambil anak, Allah punya anak, subhanah, maha suci Allah. Ya. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Yang benar justru wong kabeh niku milik Allah, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan kullun lahu qanitun, semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh Ibnu Katsir, maka dikutiplah ya, surat Maryam ayat berapa tadi? 88 sampai 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Paling boten sampai ayat ini itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa besarnya kedustaan orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya. Oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya kan tadi gini ya. Dan mereka itu sudah menjadikan ya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil atau menjadikan Nabi Isa itu sebagai, atau Isa Al-Masih itu sebagai anak. Oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan laqad ji'tum syai'an. Kok kufure nemen. Nggih. Saking besarnya kekufuran ucapan itu, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai nek dibayangno niku mestine langit runtuh, bumi terbelah dan gunung juga hancur lebur.
Ngeten, karena ada konsekuensinya. Ada banyak konsekuensinya. Muni atau menyatakan bahwa Allah itu punya anak, ya, yaitu Isa Al-Masih. Sinten ibune? Diakoni ibune Maryam. Nek ibune Maryam, pertanyaane ibune iku bojone napa mboten? Nek pun diakoni niku Maryam juga sebagai apa namanya? Tuhan juga. Nggih. Mergo anake pangeran ibuke mosok mboten pangeran. Akhire niku kan jadi trinitas niku nggih. Ada keyakinan bahwa Allah ya dan Isa Al-Masih ya dan Sayyidah Maryam. Cara Jawane dadi Siti Maryam ya, cara Latine dadi Bunda Maria kan gitu nih. Itu juga Tuhan. Berarti nek diterusno ya bahaya niku nggih pangeran. Wong Maryam niku anake Imron. Kan ngoten. Dia termasuk sak dukur-dukure gitu. Karena nanti Maryam itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut juga dengan ukhta Harun, dulure Harun. Ya, kabeh melok. Ya. Nek pun nenten anake pangeran, enten ibune, berarti enten ponakane, ya, enten tanggane, enten dulure, ana kancane, lah repot. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala iku takatus samawati wal takatus samawati yatafattarna min. Mergo omongan kayak ngoten niku semuanya itu jadi kacau jadi umpama digambarkan itu langit bisa runtuh, bumi itu bisa pecah. Napa krungu ngono ne? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ucapan seperti ini adalah ucapan kekufuran yang luar biasa. Dan ini tadi saya sebut bukan hanya orang Nasrani, ya, bukan hanya orang Nasrani, tapi juga orang-orang Yahudi karena merantak mangke di surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairu bin Allah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibn Allah. Maaf. Uzairu ibn Allah. Ya, karena Uzairu. Wa qalatil yahudu Uzairu ibn Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. Kalau orang Nasrani mengklaim Nabi Isa itu adalah anak Tuhan dengan versinya, akhirnya digolek-goleki, dicari-cari, muncul versi lain. Ya, apa versi lainnya? Versi lainnya nek wong Yahudi bukan Isa Al-Masih, wong Yahudi niku kepingin membunuh
Sinten Isa Al-Masih. Yang jadi Tuhan versi orang Yahudi itu adalah sinten Uzair niku. Jadi ada kisah, nah kisah ini namanya juga kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Jadi Bani Israel itu pernah diserbu bangsa lain, ya, dibunuh orang-orang terbaik mereka, ulama mereka, ya, termasuk juga generasi-generasi tua mereka. Tinggal ada seorang anak namanya Uzair. Karena orang tua dibantai, para ulama dibantai, dibunuh oleh bangsa asing yang menghancurkan Bani Israel. Baqiyal Uzair yabki ala Bani Israel wa dhahabil ilmi. Dia meratapi, menangisi, ya, peristiwa kehancuran yang dialami Bani Israel, termasuk lenyapnya ilmu dari Bani Israel, wong-wong pinter ini nggih dibunuh. Akhirnya nangis terus Uzair ini sampai Uzair nanti ketemu seorang perempuan. Jadi ada beberapa riwayat ini tentang sinten Uzair. Uzair nanti ketemu orang, kemudian Uzair itu ditanya. Nah, karena perempuan tadi itu nangis niku saking, ya sama dengan yang dialami, yang disaksikan oleh Uzair itu. Karena orang-orang tua dibunuhi, para ulama itu juga dibunuhi. Jadi yang tersisa yang lemah-lemah perempuan, ya nopo niki. Jadi yang perempuan itu didengar oleh Uzair itu meratap, ya, wa mat ama wa kasiyah, gitu ya kalau bahasa gampangnya. Ya opo iki mangan ambek tuku klambi iki opo. Ah, begitu ya. Kabeh sing biasanya nyambut gawe gak ono kabeh gitu. Itu maka mendengar itu Uzair itu diriwayatkan muni faqala laha waihak, yo ojo ngoten po ngomongnya. Ya, oleh Uzair ditanya, "Mangkana yut'imuka qabla hadza?" Qalat Allah. Sampean ini sebelum ini mau mangan itu dijamin sinten? Oh, ya dijamin Allah. Maka kata Uzair, fa innallaha hayyun la yamut. Gusti Allah itu tetap urip, tidak pernah mati. Orang itu akhirnya balik tanya, "Ya Uzair, faman kana yu'allimul ulama qabla bani Israel?" Wahai Uzair, siapa yang ngajari para ulama sebelum Bani Israel? Uzair jawab, Allah. Qolat, gantian perempuan tadi itu bertanya, "Falima tabqi alaihim?" Lalapo kok sampean yo nangis? Ya, fa'arafa annahu syai'un qad wa'iza bihi. Ya, Uzair itu sadar, ya, merasa mendapatkan nasihat. Sehingga Uzair itu kemudian
diperintahkan enten sing ngongkon wis sampean pergi ke satu daerah, ada yang mengatakan pergilah ke satu sungai. Ya, sampai di sana sholatlah 2 rakaat. Washolli hunaka rakaataini fa innaka satalaqqa hunaka syaikhon. Nanti di sana sampean akan ketemu guru. Ya, dan seterusnya. Akhirnya ya dia dapat guru itu. Dan akhirnya Uzair itu diajari ya oleh guru tersebut ya ilmu seperti para ulama memiliki ilmu khususnya tentang Taurat dengan cara yang sederhana. Kongon buka mulut kemudian ya mulutnya itu dikasih sesuatu langsung pinter. Nah ini namanya Israiliyat gitu ya. Untuk menjelaskan siapa Uzair. Akhirnya Uzair itu kembali ke kampungnya, ya ternyata Uzair itu sudah termasuk atau masuk kategori orang yang paling ngerti kitab Taurat. Sementara orang-orang udah nggak ada, buatan itu sih ngerti kan Taurat. Wah, akhirnya itulah ya, nah pewinternya itu ya akhirnya Uzair itu dianggap sebagai karena bener kabeh yang diucapkan oleh Uzair itu semuanya bener. Orang-orang ngomong iki gak iso, gak mungkin. Oh, si arek kok. Tidak mungkin. Innama sona'a hadza li'annahu ibnullah. Anaknya Allah gak mungkin iso. Itu sedikit cerita. Itu orang Yahudi. Tadi orang Nasrani. Kalau orang-orang musyrik itu disebut malaikat-malaikat itulah anak-anak. Maka tadi saya sampaikan meskipun ayat ini secara khusus sebenarnya ditujukan kepada orang Nasrani, tapi secara umum ditujukan kepada siapapun yang menyekutukan Allah, lebih-lebih meyakini bahwa Allah itu punya anak, maka itu disebut oleh Allah laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diurut akhirnya gini ku wow. Itu tadi kalau diurut itu ya bahwa ya nanti ono ponakane, ono dulure, ono alike dan seterusnya nanti. Baik, itu uh, yang pertama tentang ayat ini bahwa ucapan wa qalu takhadzallahu walada itu ucapan kemusyrikan yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebut akhirnya padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyebut kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka yang benar adalah subhanah, maha suci Allah dari itu. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitu. Bukan seperti itu, justru Allah Subhanahu wa taala itulah yang menguasai memiliki semua. Ya, memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau cuma apa nggih? Duwe anak tok ya, ya itu malah janggal. Semua milik Allah. Bukan hanya
Nabi Isa itu sing diakoni milik Allah. Semua apa yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Abu Hurairah, juga nanti ada dalam riwayat yang lain yang mirip, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kadzdzabani ibnu Adam walam yambaghi lahu ayyukadzibani. Wa syatamani walam yambaghi lahu ayyashtamani. Amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu la yu'idani kama bada'ani. Wa laisa awwalul khalqi bi ahwani alayya min i'adati. Wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa anallahu al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan keturunan Nabi Adam itu sudah mendustakan saya. Dan pantes dia tidak boleh sama sekali berani berdusta tentang saya. Wa syatamani wa lam yambaghi lahu ayyashtuman. Dan keturunan Adam manusia itu sudah mengejek saya, mengolok-olok saya. Dan mesti gak mungkin orang itu kok berani mengolok-olok, mengejek saya. Saya sebut manusia itu mendustakan saya karena dia menyampaikan bahwa saya Allah tidak mungkin bisa mengembalikan manusia ya setelah nanti wafat. Balik niku gak iso ditangekno maneh. Itu omongannya orang-orang. Itu adalah kedustaan besar. Sebab apa? Walaisa awwalul khalqi bi ahwan alayya min iyad. Nek diangen-angen balik no kondisi seperti semula. Nah itu kan jauh lebih gampang dari menciptakan pertama kali. Kalau balik no, itu pun enten contone, pun enten apa jenenge, sudah ada cetakannya. Meskipun hancur, tapi pun enten gambar, rekonstruksi ini gampang. Ya. Daripada menciptakan dari awal. Itu jauh lebih sulit. Mau menciptakan dari awal saya yang melakukan, kok mengembalikan kok katanya nggak mungkin. Itu kan disebut salah satunya oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat apa itu? Al-Insan ya. Al-Insan ayat 3 dan 4 kan begitu. Ya. Sehingga ayat 4-nya Allah mengatakan ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Ojo maneh mengembalikan manusia, membangkitkan lagi mereka setelah mati meskipun sudah hancur. Wong nyusun lagi jari jemarinya persis kayak biyen itu ya. Itu yang disampaikan di dalam surat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan demikian. Manusia anak keturunan Adam itu mengolok-olok saya. Bagaimana dia mengolok-olok saya? Wong
Itu muncul karena dia menyatakan, karena manusia itu menyatakan Allah itu punya anak. Padahal saya adalah Al-Ahadus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Karena itu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, la ahada asbar ala adza sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afi. Tidak ada satupun contoh ya pihak yang paling sabar sejagat dunia dan akhirat bahkan ya, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ya diolok-olok sedemikian rupa, ternyata yang mengolok-olok itu, kenapa mengolok-olok? Wong manusia itu menganggap Allah punya anak, itu kan ngilok no nemen. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Wong sing kaya ngono mau tetep rezekine dipenuhi oleh Allah dan tetap dimaafkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut kullul lahu qanitun. Semua makhluk di langit di bumi qanitun. Kalau di dalam Al-Qur'an ayat ini artinya semua makhluk di langit dan di bumi tunduk taat kepada Allah. Tapi qanitun itu memiliki beberapa makna. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qanitun di sini artinya musallun, gelem salat. Kabeh makhluknya Allah di langit dan di bumi itu musallun, gelem salat. Ya, paling minimal salat itu adalah seperti makna asalnya berdoa. Salat itu artinya doa. Wa qala Ikrimah wa Abu Malik kullun lahu qanitun muqirruna lahu bil ibadah bil ubudiyah. Selain berarti berdoa, salat, qanitun di sini adalah mau ikrar beribadah kepada Allah. Kabeh makhluk di langit dan di bumi itu adalah makhluk yang mau ikrar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin Jubairin, sahabat Sa'id bin Jubair berpendapat berbeda. Kullun lahu qanitun, qanitun itu adalah ikhlas. Kabeh ya. Kalau bicara Allah itu ikhlas. Ikhlas dalam pengertian apa nggih? Sama dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Orang-orang musyrik itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ditanya atas perintah Allah, orang-orang suruh bertanya kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Quraisy, apa sing menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Itulah ikhlas. Ngakoni temen, jadi mboten saged ngakoni selain seperti itu. Makanya pas kapan itu sudah agak lama itu ada buku, judul bukunya itu apa judul bukunya? The Divine Message of the DNA. Ya, kalau terjemahannya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tulisannya orang Jepang. Saya lihat bukunya ya masih ada. Kalau dalam bentuk buku online
kayaknya nggak ada ya. Kalau dulu ada buku online. Ini udah diterjemahkan, itu penulisnya namanya Kazuo Murakami, orang Jepang. Pakar genetika. Dia menulis buku The Divine Message of the DNA. Tuhan dalam gen kita. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu Tuhan dalam gen kita. Kalau dulu itu ada versi e-book, itu saya bisa bacakan bahwa seorang yang tidak percaya agama seperti Kazuo Murakami itu dari penelitiannya terhadap struktur dan cara kerja DNA. DNA itu ada pada setiap makhluk hidup. Tapi yang diteliti dan menjadi buku itu adalah yang ada pada manusia. Sampai dia berkesimpulan bahwa saking sempurnanya mekanisme kerja DNA, saking sempurnanya. Salah satu bentuk sempurna adalah tidak ada struktur DNA yang sama antara satu orang dengan orang lain. Mesti beda. Ya, itu sampai dia mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang agung terjemahannya ya di buku itu ya. Di balik kehidupan manusia dengan struktur DNA-nya. Hanya dalam diri manusia sendiri oleh Allah disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri yo ndelok amen. Kan gitu ya. Itu dipraktekkan saya kira dalam konteks Kazuo Murakami, dia meneliti tentang manusia sehingga dia menyimpulkan ini tidak mungkin kok ono metu dhewe niku ono, enggak mungkin. Bagaimana teorinya orang-orang lain itu yang menyatakan bahwa keteraturan alam, adanya manusia, makhluk hidup lain itu hasil evolusi boten mungkin. Karena struktur DNA itu punya mekanisme kerja dan apa nggih? Sistem instruksi, perintah dan sebagainya yang itu terlalu canggih nek dengan sendirinya. Sampai Yao itu membuat apa nggih? Buat gambaran sederhana. Ya, gambaran sederhana ini ngeten. Ketika suami istri berhubungan, yang dikeluarkan itu sel sperma itu jumlahnya kalau menurut pakar DNA, secara DNA itu bisa sampai pada angka 70 miliar. Kalau mboten ngerti biar nek guru biologi pinten ya. Sekian juta sel sperma gitu ya. Sing ucul terus urip dadi dibuahi niku situ. Satu. Kalau menggunakan teori probabilitas, nah ini teori ilmiah. Ya, probabilitas serba kemungkinan. Nah, nek jumlahnya 70 triliun, maaf miliar. 70 miliar, jangan 70 miliar. Ngomong juta saja. Terus sing dadi kok mek siji. Niku kebetulan nopo pilihan. Betul lho. Nek kebetulan niku wong iki mek situk tok. Sing iko ya mungkin koncone 10 sing metu. Kebetulan. Kebetulan niku acak. Ya. Jadi kalau menggunakan teori probabilitas nggak mungkin kebetulan. Nggak usah bicara yang karena yang terjadi pada manusia itu juga terjadi pada makhluk hidup yang lain. Ngapunten, ngapunten. Nek tikus, sinten tikus niku? Anake pinten anake? Cindil niku. Pitu, songo. Niku sekali dadi songo. Ya, kok terus sak monten. Sing menungso dadine situk terus, kok terus begitu.
Nah, gitu. Nah, mestinya kalau teori probabilitas ya pisan-pisan sekali dadi niku ya nggo 100 nggo wong yang dikeluarkan dan siap untuk dibuai itu jumlahnya 70 miliar. Yang dadi mek siji. Makanya kula panjenengan itu dadine kata Kazumar kami setiap orang itu sebenarnya istimewa. Kenapa istimewa? Dipilih, dipilih, pilihan. Boten kebetu, masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, niki menggunakan logika ilmiah itu banyak yang menolak teori apa? Charles Darwin yang menyatakan bahwa kabeh niku kebetulan mawon. Ya, niku orang itu berkembang dulu begini, terus ini dan seterusnya sampai ning koyo sakniki. Gitu ya. Kalau menggunakan teorinya Charles Darwin, wong koyo Nabi Yusuf iku saiki tambah akeh. Ngoten lho. Sakniki tambah sing gak karu-karuan iku sing akeh. Kalau menggunakan teorinya Charles Darwin, ukure Nabi Musa niku ya 7 meter. Ya mestine saiki ya rada tambah dhuwur lah perbaikan. Saiki tambah cilik-cilik. Ya, jangan bandingkan orang sini sama orang Eropa yang besar. Bandingkan orang sekarang dengan dulu. Model wong biyen. Orang sekarang tuh gak ada apa-apanya kan gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, itulah yang disebut bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Nah, qanitun itu maksudnya adalah apa tadi? Mau berdoa, mau sholat, mau beribadah, mau berserah diri hanya kepada Allah dan kemudian sebagian ulama menyatakan qanitun maknahu lahu muti'un taatnya kepada Allah khususnya yaumal qiyamah. Ya, katanya mboten yaumal qiyamah tok. Ya sekarang juga surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa zilaluhum bil ghudwi. Ya, hanya kepada Allah tunduk sujud siapapun yang ada di langit dan di bumi. Tunduk tau'an dengan sukarela wa karhan maupun terpaksa. Langit bumi itu menyatakan ataina ta'in kami taat, terus taat maut. Taatnya itu taat suka rela. Kalau manusia dua kemungkinannya. Ya, taat luar dan dalam atau taat luarnya meskipun dalamnya tidak taat. Dalamnya tidak taat. Ya. Karena sebenarnya kita itu oleh Allah diperintahkan tunduk dan sujud itu ya ada yang terpaksa. Ya, atine mboten trimo, api awake ternyata oleh Allah dipaksa tunduk. Napa niku? Jenggote Pak Asih niku wis tambah putihne kaya kula. Pemane Pak Mujiono, karepe niku kan ireng kabeh dhisik. Ojo banter-banter putihne niki, tengah iki. Itu namanya lillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi. Nek mboten sukarela ya oleh Allah disebut wakarha kepeksa. Ini paksa. Oh, yang
yang tidak bisa dibuat oleh Allah sukarela, maka dibuat oleh Allah terpaksa. Nah, manusia itu ada dua kemungkinan. Ya, hatinya itu rela, maka sebenarnya yang ada di fisiknya itu juga sebenarnya secara umum rela. Tapi nek hatinya boten, ya dia akan melihat dengan kesadarannya bahwa fisiknya itu dipaksa oleh Allah untuk ya. Di yang dipaksa oleh Allah dalam diri manusia itu adalah fisik. Pertama ngoco mawon napa ngoco, bercermin mawon ketika masih muda iku wis kepeksa wajahku kok ngene dhewe ya kancaku gak ngene. Nom-nom, suwe-suwe ya wis gak kena diapa-apakno kan ngoten ya. Kepeksa. Ya, mari ngono ketutup, mari ngono. Kenapa ketutup? Ternyata oleh Allah diberi jodoh masing-masing ini. Kecuali sing gak belum rabi kan. Ya Allah diberi jodoh. Ketutup wis biyen sing napa jenenge? Bercermin ngoco gak puas lah. Sejak kecil wis gak puas. Ya, kepeksa kok ngene. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi banyak yang sebenarnya ada pada diri kita itu justru menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah itu badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki satu perkara apapun itu tinggal menyatakan kun fayakun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini tentu kalau dikaitkan dengan ayat 116 ya jelas. Kenapa? Karena yang diciptakan oleh Allah itu ya dengan kuasa Allah itu ya termasuk Nabi Isa. Orang itu menganggap Nabi Isa istimewa itu kan karena prosesnya dia tidak memiliki ayah itu saja. Wah istimewa ini kak anaknya. Nah, gitu kan. Maka di dalam surat Ali Imran itu sudah diingatkan oleh Allah. Ya, inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin. Ya, perumpamaan penciptaan Nabi Isa sing paling pas itu nek gelem delok penciptaan Nabi khalaqahu min turab. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu. Nabi Adam itu malah diciptakan dari tanah, wis kadek ibu, kadek bapak. Nah, itu kadek bapak tok kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan sama dengan yang di surat Ali Imran, Allah itu kalau menghendaki memutuskan sesuatu tinggal menyatakan kun fayakun. Alasan orang-orang bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan karena istimewanya dari sisi proses kelahiran dan seterusnya, itu semua merupakan dusta. Sing luweh top penciptaannya sebenarnya adalah Nabi. Kaono bapakne, kaono ibu. Ya, baik. Saya kira demikian apa yang bisa kita bahas.
Dua ayat ini menanggapi keyakinan orang-orang Nasrani, tapi juga sebenarnya berlaku kepada siapapun yang punya keyakinan menyimpang, salah. Ya, logikanya tidak benar. Itu sebenarnya sama, yaitu orang Yahudi juga menyatakan istimewanya Uzair membuat dia seakan-akan seperti anak Tuhan. Ya, termasuk kalau orang musyrik itu malaikat. Nanti ayatnya berbeda. Kalau orang-orang musyrik Quraisy itu mereka eh, malaikat itulah sebagai anak-anak Tuhan. Saya kira demikian yang bisa kita bahas ngapunten dengan kata. Ya, lebih ini kita ada di tanggal ini sekarang tanggal 25 ya, besok 26. Sebenarnya 26 mulai sekarang ini ya. Lusa 27. Itu ada peristiwa namanya Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya kira menjadi pelajaran sendiri bahwa di bulan ini ada satu peristiwa istimewa, yaitu Nabi SAW dipanggil oleh Allah untuk Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.